Ya Allah, temukanlah saya dengan wanita yang Engkau berikan. Siapapun dia, asalkan bisa merubah hidup saya lebih baik, akan saya terima. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aktivitas kesibukan saat ini apa Kak Soleh? Bekerja di bidang? Ya, saya juga ada usaha kecil-kecilan, rental alat ya, alat kecil sih kayak bulldozer sama bego loader. Alat besar gitu. Kecil, skala kecil tuh. Oh, skala kecil. Jadi ya kalau ada yang sewa ya, terutama yang bulldozer itu saya jadi operatornya. Kebetulan masih belum punya operator yang profesional, jadi terpaksa saya yang kerja demi menjaga kepuasan pelanggan. Kalau nama besar Kak Soleh ini sudah mendunia, siapa yang nggak tahu Kak Soleh? Terutama di bidang sabung ayam. Beliau adalah apa julukan kalau di internasional itu? Ya sama tetap. Apa? Julukannya itu The King apa? Apa tadi itu? Oh, sama teman-teman aja dipanggil ya, superstar sabung. Superstar sabung. Tapi di tengah jalan beliau berhenti total. Selain itu beliau punya cerita banyak terkait hitam putih dalam perjalanan hidup beliau. Salah satunya dugem. Dulu sebelum saya tahu Kak Soleh, saya sudah tahu namanya di rekaman musik disco. Setiap muter selalu ada nama Kak Soleh disebut, Soleh Abdijaya. Mana orangnya? Ternyata beliau ini orangnya. Tahun sekitar 2007-2011. Kalau boleh tahu Kak Soleh, apa yang memotivasi Kak Soleh bisa berhenti dari dunia malam itu? Semua itu mungkin atas kehendak alam ya. Kehendak alam? Kehendak alam, terus didorong oleh doa keluarga, istri, ibu saya, juga guru saya. Sehingga mungkin Allah memberikan hidayah. Demikian juga waktu saya terjerumus ke dunia malam juga mungkin atas kehendak alam juga, tanpa disengaja, akibat terpengaruh dengan teman-teman, pergaulan, hanya masuklah ke dunia itu. Jadi untuk keluar itu sebenarnya nggak mudah. Kalau bukan atas izinnya, sulit untuk keluar dari dunia seperti itu. Mulai berhenti dari dunia malam itu tahun berapa Kak Soleh? Saya mulai move on dari dunia seperti itu 2011. 2011 ya? Ya. Kalau niat untuk keluar itu sebenarnya sudah dari awal 2010, cuman nggak berhasil. Ya cobaannya memang sangat besar, apalagi sudah kena yang namanya ekstasi ya, luar biasa beratnya untuk bisa keluar dari lingkaran itu. Bisa lepas total itu apa mungkin ada cerita tersendiri yang mendasari? Yang menjadikan terbukanya pintu hidayah di dalam perjalanan hidup sampean terkait dunia malam. Yang pertama yang membuat saya berubah itu karena saya udah mulai jenuh. Mulai jenuh? Mulai jenuh tiap malam ke tempat, ke karaoke, kafe, dan diskotik, pulang keadaan mabuk dan on menggigil ya. Dan waktu itu juga sering-sering ganti pasangan. Saya juga nggak merasa apa sih yang saya cari sebenarnya. Lama-lama kok ada rasa jenuh dan rasa tenangnya kok nggak ada. Sehingga suatu ketika saya berdoa sama Allah, dan sempat juga waktu itu perjalanan saya ke Gresik, saya bikin status. Ya Allah, temukanlah saya dengan wanita yang Engkau berikan. Siapapun dia, asalkan bisa merubah hidup saya lebih baik, akan saya terima. Saya tidak mau memandang status dia, latar belakang dia. Yang saya yakini itu adalah pemberianmu, akan saya terima dengan lapang dada. Nah, disitulah saya merasakan yang selama ini saya kejar itu ternyata bukan yang terbaik. Jadi saya jujur, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Sesuai janjinya, asal kita mau berusaha dan berdoa, apapun dikabulkan. Ya mohon maaf, mulai saya kecil itu rasanya saya kok, setelah saya pikir-pikir sekarang itu saya kok
sepertinya mengatur yang maha kuasa. Makso kata orang Jawa. Iya, betul. Yang disebut mengatur dan maksa ini begini, bukan kita itu kuasa, tidak. Jadi seakan-akan saya, apapun yang saya inginkan harus bisa saya genggam, Harus tercapai. harus saya genggam. Dan alhamdulillah karena kasih sayangnya dan sesuai janjinya, apapun yang kita inginkan akan dikabulkan asal mau berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Allah berikan semuanya, mulai dari ya, segi materi, termasuk wanita yang ingin saya dapatkan, semua Allah berikan. Karena cobaan terbesar kan itu ya, harta dan wanita. Semua Allah sudah berikan, tanpa harus dengan proses yang berbelit-belit dan sulit. Allah berikan dengan mudah. Tapi ternyata setelah saya pikir-pikir bukan yang terbaik. Hanya di saat itu saya menyerah. Saya tidak berhak ternyata untuk menentukan pilihan saya, karena belum tentu yang terbaik. Saya yakin pilihan Allah yang terbaik. Saya minta kepada Allah berikan pilihan. Menyerah waktu itu saya. Saya tidak mau menentukan si A, berikanlah dia ya Allah untuk menjadi pendamping hidupku. Saya nggak berani sudah itu. Saya sudah pasrah. Siapapun yang Allah kirim untuk menjadi pasangan hidup saya, akan saya terima dengan lapang dada. Dan kalau memang dia itu yang terbaik untuk saya, dekatkanlah. Kalau jika tidak, jauhkanlah. Karena sudah beberapa kali saya membina rumah tangga itu gagal. Ya itu pilihan saya. Itu pelajaran bagi saya. Akhirnya dengan berjalannya waktu saya masih dugem-dugem. Nah, suatu ketika saya posisi on berat. Saya entah itu halusinasi atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi memang sering ketika saya on tuh saya ingat sama Yang Maha Kuasa dan berzikir. Disitulah saya ingat dengan kata-kata almarhum bapak saya, bahwa beliau berpesan, jika kamu melakukan sesuatu jangan nanggung, kasih tuntas. Dan jangan pula kamu berhenti karena keadaan, berhentilah karena kesadaran. Itulah yang saya minta kepada Allah. Karena saya melihat orang-orang sekeliling saya, termasuk teman-teman saya, banyak yang berhenti karena keadaan. Nggak punya uang. Ada yang karena sakit, kebanyakan juga karena udah nggak punya modal ya untuk itu. Jadi rasa keinginannya masih tinggi untuk senang-senang, tapi udah nggak berdaya. Itulah yang disebut berhenti karena keadaan, bukan berhenti karena kesadaran. Itu kan sangat tersiksa. Nah, sebaliknya kalau kita berhenti karena kesadaran, kalau dibuka pintu hati kita oleh Allah, kita tidak akan merasa punya beban. Terus di sisi lain saya merasa di dunia malam itu sudah nggak ada rasa penasaran. Kalau dulu saya rasa ingin tahu, saya tahu yang itu, tempat itu gimana, ini bagaimana. Hampir nggak pernah absen setiap malam. Begitulah kira-kira. Jadi kehidupan saya hari-hari itu jam segini itu kadang-kadang saya masih belum bangun. Nanti habis maghrib bangun, mandi, makan, berangkat ke kafe jam 10 atau jam 11, udah jenuh di kafe, nongkrong ke karaoke. Habis karaoke ke diskotik. Pulang jam 4, tidur, besoknya begitu terus. Yang namanya kerjaan udah nggak ngurus, udah nggak ngurusin apa-apa lagi. Tahunya ya pengen senang. Nah itu salah satu penyebabnya, udah ada rasa jenuh ya. Terus yang kedua, waktu itu dari rasa jenuh saya ini, saya ingin silaturahim ke salah satu guru saya di pondok. Kiai. Ya. Dan guru saya itu dulu sebelum saya keluar dari pondok ini sudah memang berpesan, kamu jangan keluar dari sini. Itu saya mau pindah pondok ke Malang. Berarti latar belakang Kak Soleh ini anak pesantren berarti, santri. Santri yang tersesat. Santri yang tersesat. Lanjut Kak Soleh. Waktu itu saya nggak diperbolehkan untuk pindah, karena beliau berkata, jika kamu nanti pindah dari sini, kamu akan rusak. Entah dari sisi apa beliau melihat saya, memprediksi saya kurang paham. Dan kamu nanti kalau sudah rusak, sulit untuk kembali. Tapi kalau sudah baik, kamu akan jadi orang baik. Ternyata benar.
kesadaran saya itu mulai keluar dari pondok itu saya rusak baru kemarin awal corona masuk ke Indonesia, awal lockdown di beberapa negara itu baru saya dibuka oleh Allah kesadaran saya. Itu corona ini merupakan rahmat bagi saya. Hidayah. Rahmat dan hidayah. Nah di situ akhirnya karena saya sudah merasa sesak dengan perbuatan saya tuangkan semua. Saya ceritakan mulai saya keluar dari pondok sehingga saat itu saya ceritakan yang jelek-jelek ke kiai ya. Iya. Karena udah kayaknya sudah penuh nih kalau nggak dikeluarin kayaknya jadi beban gitu kan. Nah, setelah saya ceritakan semuanya, padahal waktu itu ya, saya sudah berangkat dari rumah saya di Sidoarjo dari Juanda. Saya udah jenuh dengan kehidupan seperti ini. Hati batin saya selalu gelisah, nggak ada rasa tenang. Saya ingin hidup tenang. Dan salah satu yang ada di pikiran saya ingin minta ke Kiai, saya carikanlah saya istri. Sesuai pilihan Kiai. Tahun berapa itu, Kak? Kurang lebih akhir 2010. 2010. Atau kurang lebih begitu. Saya rencana niat saya itu ingin meminta petunjuk ke Kiai dan carikan saya istri sesuai pilihan Kiai. Siapapun dia yang dari anak pesantren gitu. Dengan harapan bisa merubah saya. Padahal sebelum itu saya termasuk laki-laki yang suka tantangan. Justru saya merasa bangga ketika saya mendapatkan seorang wanita dari dunia hitam dirubah menjadi orang baik, itu sebuah kebanggaan bagi saya. Dari situ saya menyerah. Waktu itu istri saya yang sekarang ini rencana saya mau tinggalkan waktu itu. Saya mau nyari orang pesantren.